Selamat datang di episode 4 seri dokumenter Thousand Ways of Waste. Pada 3 episode sebelumnya, kita telah mendalami nilai dari kemasan plastik bekas pakai. Kita menemui sejumlah recycling heroes, pemulung, pengelola bank sampah, hingga anak-anak muda yang mendorong diri mereka ke value chain sirkular ekonomi sehingga kemasan bekas pakai dapat kembali digunakan. Di Indonesia kita tidak ada pemilahan sampah baik itu organik maupun organik, basah dan kering semua dicampur. Kalau kita bicara daur ulang, itu malah lebih kecil lagi, mungkin hanya 5% di antaranya. Dari yang terbuang itu, tidak semua plastik laku dijual. Jadi yang menghargai angka itu siapa? Industri ini membeli sehingga ada nilai daripada sampah tersebut. Sampah yang dikumpulkan itu nanti akan dibayarkan dalam bentuk rupiah. Sampah itu bisa menjadi rupiah, bisa menjadi uang. Untuk mencoba melihat bisa nggak kita bantu untuk memberikan insentif. Material yang tadinya tidak terkumpul itu bisa kita bantu logistik cost-nya, kemudian dia akan bisa diambil. Waste management di Indonesia itu juga perlu ditingkatkan. Bahkan kalau ini dibuka, banyak sebenarnya bisa yang masuk investasi di sektor waste management ini gitu. Di episode ini kita akan melihat bagaimana sebuah perusahaan secara sistematis bertanggung jawab melalui upaya mengelola kemasan plastik bekas pakai yang berdampak positif untuk komunitas serta lingkungan dan juga dari segi sosial dan ekonomi. Bersama saya, Andini Effendi. Pada 16 dan 17 Juni 2023, Coca-Cola telah meluncurkan teknologi kemasan botol berkelanjutan terbaru, yaitu kemasan botol yang terbuat dari 100% plastik PET daur ulang, rPET, tidak termasuk tutup dan label. Acara ini menampilkan sejumlah band dan musisi. Yang menarik, pengunjung hanya perlu membawa botol PET sebagai tiket masuk ke acara, yang dirancang untuk menginspirasi tindakan publik yang lebih luas menuju ekonomi sirkular dan kehidupan berkelanjutan, yang tidak cuma penting untuk lingkungan, tapi juga untuk perekonomian kita. Kalau kita lihat ke acara di 2023 yang lalu, di mana kami meluncurkan rPET botol atau recycled PET botol, kemudian bagaimana kaitannya dengan World Without Waste misalnya. Nah, ini memang peluncuran itu sendiri sebenarnya bagian dari milestone kami untuk mencapai salah satu target besarnya, yaitu penggunaan recycled content. Jadi kalau di recycled World Without Waste sendiri, targetnya adalah by 2030 kami bisa menggunakan kurang lebih 50% dari plastik yang ada di kemasan kami datang dari recycled plastik. Nah, alhamdulillah Juni kemarin kita sudah meluncurkan, dan itu menggambarkan bagaimana seriusnya kami untuk bisa mencapai target tersebut. Itu benar-benar botolnya plastik, recycled plastiknya itu datang dari Indonesia, diolah di Indonesia, dan dipakai di Indonesia. Dan sekarang 1 dari 3 botol kami datang dari recycled plastik. Pada bulan Oktober kemarin, kami bekerja sama dengan meluncurkan Recycle Me program, yang tujuannya adalah mendorong collection, terutama memanfaatkan power of the brand untuk mengajak konsumen untuk bisa aktif memilah botol, mengumpulkan botol, dan kemudian mengirimkannya ke mitra-mitra kami yang bisa melakukan collection dan recycling. Jadi kalau kita ingat untuk WWF sendiri kan sebenarnya itu adalah satu visinya dari sisi kami, Coca-Cola System, untuk menjadi bagian daripada solusi permasalahan pengelolaan sampah plastik. Nah, kita tahu nih, sampah plastik ini benar-benar satu masalah yang global, yang memang luar biasa, yang memang perlu ditangani oleh berbagai pihak. Nah, kita Coca-Cola sebagai salah satu pengguna plastik, tentunya kami ingin menjadi pengguna yang bertanggung jawab. Nah, itulah kita meluncurkan visi World Without Waste di tahun 2018, di mana pada saat itu CEO kami menyampaikan bahwa kita ingin menjadi bagian dari solusi dan kita punya target. Nah, target-targetnya seperti apa? Yang pasti adalah di tahun 2025 kita ingin menggunakan bahan baku 100% bahan baku yang dapat didaur ulang. Nomor 1. Nomor 2 adalah bagaimana di tahun 2030
kami bisa membantu mengumpulkan plastik botol dan juga kemasan kaleng sebanyak yang kita taruh di pasar. Jadi esensinya misalnya kita taruh 1.000 di pasar, 1.000 itu kita coba kumpulkan dan kita daur ulang. Dan ketiga adalah bagaimana kita bisa menggunakan at minimum 50% bahan baku daur ulang di kemasan kami di tahun 2030. Nah, inilah 3 besar dari sisi objektif ataupun target yang CEO kami sampaikan, yang kemudian seluruh operasional Coca-Cola di seluruh dunia harus mencapainya. Coca-Cola Euro Pacific Partners ini kami ada di 29 negara. Inilah yang melakukan investasi terhadap manufacturing dan juga distribution-nya. Jadi Coca-Cola Euro Pacific Partners inilah yang akhirnya membangun pabrik-pabrik, membangun jalur distribusi dan logistik, sampai memastikan bahwa produk-produk bermerek dagang The Coca-Cola Company ini bisa diproduksi secara bagus, berkualitas tinggi, standarnya The Coca-Cola Company, kemudian mendistribusikan ke masyarakat. Bu Karina mungkin boleh jelasin sebenarnya kampanye This is Forward itu apa, cerita di baliknya, apa tujuannya, visi misinya? Kalau This is Forward itu sebetulnya adalah pilar strategi dari Coca-Cola Euro Pacific Partners yang berlaku global. Dan alasan ini dibuat sebetulnya adalah bagian dari bentuk kepedulian dari global Coca-Cola Euro Pacific Partners terhadap apa yang terjadi bukan hanya dalam internal karyawan kami, tetapi juga eksternal. Jadi termasuk reaksi alam, kemudian juga masyarakat, dan bagaimana kita menyikapi hal ini supaya nantinya ke depan apapun yang telah kami ambil, apapun yang telah kami lakukan saat ini, itu masih bisa dipertahankan untuk generasi masa depan. Kita tidak bisa hanya bicara tentang komersial itu sendiri atau profit itu sendiri, tanpa kita balancekan dengan yang namanya people dan planet. Kemudian saya berdiskusi dengan beberapa teman, termasuk salah satu direktur supply chain, bagaimana kita mencoba sesuatu yang berbeda. Kita sudah melakukan pengurangan kandungan plastik dalam semua kemasan-kemasan yang kami produksi. Tapi apakah itu cukup? Is it possible kalau itu kita ubah menjadi closed loop botol to botol? Jadi sampah plastik botol itu kita kelola lagi menjadi plastik botol. Kami mendatangi pabrik daur ulang Amandina Bumi Nusantara di Bekasi, Jawa Barat. Di sana, kemasan botol bekas pakai diolah kembali menjadi botol recycle PET atau rPET. Botol 100% rPET Coca-Cola mempertahankan standar kualitas tinggi yang biasa diharapkan oleh konsumen dari perusahaan, serta keamanan kemasan plastik rPET yang sesuai dengan peraturan Indonesia dan standar global The Coca-Cola Company yang ketat untuk kemasan rPET food grade. Pak, terima kasih banyak akhirnya bisa ke sini. Tadi keren banget pas kita masuk kan kita bisa ngeliat semua prosesnya. Ceritain deh Pak, apa aja tuh proses dari awal sampai akhirnya bisa jadi produk yang dikeluarkan oleh Amandina? Jadi material ini masuk ke dalam gudang kita sampling, kita memastikan kualitas-kualitasnya. Nah setelah itu akan masuk ke area sorting. Di sini kita sorting dengan mesin. Nah dengan mesin ini kita sorting berdasarkan ukuran, berdasarkan berat, dan juga dengan kamera kita memastikan jenis dan warna yang botol yang bisa kita pakai itu bisa dilanjutkan ke proses berikutnya. Proses berikutnya ini adalah di flaking. Flaking ini menjadi seperti cacahan ya. Kita cacah. Setelah itu kita cuci, setelah kita cuci ini akan kita sortir berkali-kali lagi untuk memastikan tidak ada kontaminan-kontaminan yang lolos. Nah, ini menjadi produknya kita bilangnya adalah PET flake. Nah, PET flake ini kita akan lanjutkan ke proses berikutnya. Proses berikutnya itu adalah membuat resin rPET, recycle PET. Flake itu kita cairkan lagi, kita filter,
Nah, setelah itu akan masuk ke proses terakhir. Disinilah proses kuncinya, di mana recycle PET ini bisa menjadi food contact approved. Di dalam reaktor ini, selama 8 jam dengan menggunakan suhu tinggi, nitrogen, dan juga vakum, kita mensterilisasi recycle PET ini untuk menjadi food contact approved. Biji-biji plastik ini yang sudah dinamakan recycle PET inilah yang akan kita kirimkan ke customer kita seperti CCEP, untuk dijadikan botol kembali. Oh, jadi keluar dari sini dalam bentuk biji plastik. Biji plastiknya. Dan ini dapat materialnya dari mana aja nih Pak? Kan banyak sekali. Ya, jadi material ini kita dapat bahkan dari Jawa dan Sumatera, ya. Ya tentu disitulah mayoritas penduduk Indonesia ada ya. Jadi sekitar 90% masih Jawa dan Sumatera, dan sekarang kita lagi ekspansi collection kita untuk ke Kalimantan, Sulawesi, dan ke Bali dan area timur Indonesia. Berapa banyak tuh perharinya bisa dapat material botol plastik sehari ini? Rata-rata kita membeli itu sekitar 100 ton botol ya. Harga yang kita beli itu sekitar Rp8.000. Itu untuk kualitas botol-botol yang benar-benar adalah botol yang tanpa label dan tanpa tutup ya. Dan itu Rp8.000 per kilo. Per kilo. Okay. Kita beli sekitar Rp8.000 per kilo. Itu sudah benar-benar sortir, semuanya adalah botol PET, warnanya bening atau biru muda, dan memang tidak ada kontaminan atau sampah-sampah lain yang diselipkan di dalam. Dan itu apakah sudah cukup sebenarnya? Untuk sekarang ini cukup, tapi tentu ada masa-masa di mana akan ada kesulitan juga untuk mendapatkan barang ya, terutama mendapatkan feedstock yang kualitasnya yang seperti kita butuhkan. Kita ngelihat kemasan-kemasan kita, apakah kemasan-kemasan kita sudah ada sekarang, itu mudah didaur ulang kah? Salah satu contoh yang kita lakukan adalah kurang lebih 2019-2020, itu kita merubah Sprite yang tadinya botolnya berwarna hijau menjadi berwarna bening. Karena ternyata dari kajian kami, dari assessment kami, botol plastik bening itu lebih mudah didaur ulang dan value-nya lebih tinggi. Karena kemudian setelah dicacah, dia dihancurkan, bisa diolah menjadi produk lain tanpa warna. Kalau dia sudah ada warnanya kan agak repot. Ini kita ada botolnya nih, mungkin boleh kasih lihat juga. Oke, boleh nih. Sorry. Ini adalah sebenarnya ini adalah botol saya kasih lihat. Ini botolnya memang Sprite sekarang warnanya jadi bening, cuman labelnya saja yang warna hijau. Jadi ini menggambarkan bahwa kita transisi tadinya botolnya hijau, sekarang menjadi bening. Kalau di Coca-Cola Euro Pacific Partners sendiri, kami mentargetkan 2040 itu net zero carbon emission. Dan harus berbangga sih, Coca-Cola Euro Pacific Partners Indonesia menjadi salah satu role model di bisnis FMCG di Indonesia. Recycle PET yang sudah kita produksi, itu sekarang customer utama kita adalah Coca-Cola Euro Pacific Partners Indonesia. Jadi kita akan mengirimkan resin-resin ini ke pabrik-pabrik CCEP, di mana mereka akan membentuk preform dan menjadi botol lagi, dan inilah yang akan dijual lagi dalam bentuk produk-produk Coca-Cola. Dari sisi IP, kalau kita ngomongin soal sustainability, Ibu ada Mahija, kemudian kita lagi di Amandina. Mungkin cerita dulu deh Bu, inisiatifnya ketika kita pengen punya Mahija dan akhirnya akan kerjasama dengan Amandina. Itu ceritanya seperti apa dan impiannya tuh akan menjadi seperti apa sih yang pengen dicapai? Iya, buat saya Amandina dan Mahija itu kayak anak sebetulnya. Karena ide awal itu muncul itu sekitar akhir 2017. Antara Amandina dan Mahija, buat kami ini sebetulnya couple. Dan kebetulan pada saat saya menciptakan namanya, itu betul-betul couple. Amandina Bumi Nusantara itu artinya putri yang mencintai Bumi Nusantara. Sementara Mahija Parahita Nusantara artinya adalah putra pemberani penyelamat Bumi Nusantara. Jadi Mahija Parahita Nusantara ini fokusnya pada pengumpulan botol-botol. Amandina Bumi Nusantara fokusnya kepada memproduksi botol-botol PET bekas ini
menjadi Food Contact Approved PET lagi. Apakah aman untuk menggunakan produk yang sudah di-recycle ini? Apalagi ini kita untuk dikonsumsi manusia. Ya, tentu sangat aman. Kita sudah mendapatkan sertifikasi dan sudah melakukan semua tes yang diperlukan. Jadi kita sudah melewati standar Amerika dan juga Eropa. Dan tentu paling penting adalah standar SNI. Untuk recycle PET ini, Amadina Murni Nusantara adalah perusahaan pertama yang mendapatkan SNI untuk recycle PET pellets. Ini investasi yang cukup besar gitu. What's in it gitu buat CCEP dengan memiliki investasi sebesar ini? Kenapa ini kita lakukan? Sebetulnya bagian dari strategi masa depan. Bahwa kami menggunakan kemasan plastik yang nantinya kita tahu sendiri pada saat setelah dikonsumsi menjadi sampah. Yang akhirnya nilainya itu secara nilai ekonomisnya kan boleh dikatakan nggak ada kalau kita tidak melakukan pendauran ulang. Tadi ada pertanyaan bahwa apa sih sebetulnya yang kita harapkan dari ini, itu banyak Mbak. Satu, misalkan memastikan bahwa supply atau pasokan recycle PET terhadap Coca-Cola Euro-Pacific Partners itu bisa berjalan. Tapi di samping itu juga ada nilai ekonomi yang diberikan kepada masyarakat yang berada di circle PET ini. Di sanalah akhirnya yang membuat kami berniat untuk membangun fasilitas daur ulang tersebut. Dan bukan hanya daur ulang aja, tapi betul-betul close the loop yang ada. Circular ekonominya jalan gitu. Sebenarnya dari semua proses yang paling penting itu adalah pemilahan di awal. Jadi sebagai konsumen kita bisa berpartisipasi ya dalam melindungi lingkungan kita dengan segregasi ketika kita membuang sampah kita. Sampah-sampah organik kita pisahkan dari sampah-sampah plastik. Nah, ketika ini akan diambil, ini akan karena nilainya tinggi, dengan sendirinya ini akan masuk ke dalam supply chain recycling plastik. Nah, ini yang mungkin agak uniknya karena kita melihat peran kita sebagai FMCG dengan brand kita yang mungkin sudah dikenal cukup banyak orang gitu loh. Mungkin kita bisa memanfaatkan power of the brand. Bagaimana kita mengajak konsumen untuk berpartisipasi aktif. Nah, di sinilah kami bekerja sama baru-baru ini dengan Grab Super App untuk memberikan insentif kepada konsumen untuk mau mengembalikan botol. Jadi konsumen yang sudah membeli produk dengan kemasan botol, ya, itu mereka bisa kumpulkan, kemudian mereka bisa kirim ke mitra-mitra pengumpulan kami. Ini program berjalan dari bulan Oktober sampai dengan insya Allah Desember ini, 3 bulan di Jabodetabek. Untuk 20.000 pertama konsumen itu kita berikan subsidi biaya pengiriman. Selain itu ada juga insentif yang mereka bisa dapatkan, yaitu berupa e-money yang kemudian bisa ditukar dengan apapun lah, pulsa lah, belanja atau segala macam. Memastikan bahwa masyarakat itu secara bersama-sama itu melakukan pengumpulan sampah atau pengelolaan sampah. Kalau di Coca-Cola Euro-Pacific Partners itu istilahnya non-helix approach. Masyarakat itu sebetulnya sudah harus mulai mengerjakan ini sejak adanya peraturan pemerintah terkait penanganan sampah. Itu unsurnya adalah Pancasila dan gotong royong. Unsur Pancasila itu harus dimasukkan, unsur gotong royong itu harus dimasukkan supaya itu mereka bergerak. Jadi memang harus betul-betul banyak belajar bagaimana menerapkan lokal konteks itu. It's not only about money, but it's about how we are engaged with them as a local people. As human being. As human being, ya. Kita tidak bisa melepaskan diri dari kemasan bekas pakai, termasuk botol plastik. Perbedaannya ada pada pilihan-pilihan kita. Beranikah kita konsisten untuk memilah kemasan bekas pakai yang ada di rumah, menjadikannya berkah alih-alih sampah? Masa depan ada di tangan kita.